Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang diberikan iman Islam, nikmat yang lain, sedang nikmat baik atau buruknya sudah termasuk itu nikmat yang dikaruniakan oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sahabat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sahabat keluarga kita termasuk umatnya, Pak Ustadz yang kita sayangi, kita hormati fatwanya, fatwa yang diberikan. Semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Teman-teman suatu sahabat dimanapun Anda berada, itu ibarat ubi lah. Mas subscriber ini nggak masuk ngomong jawab tapi ceritanya begini, emang hidup itu seperti ibarat ubi lah. Untuk memulai majelis ini, soal hadis ini saya pengen tanya dulu sama teman-teman yang sering nonton soal hadis dimanapun Anda berada. Tahu atau bahu apa sudah pernah naik? Siapa yang belum, tolong jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Kasihan sekali kalau belum pernah naik. Sama saya juga nggak pernah karena takut. Nah, para subscriber Bapak Ibu sekalian, soal difabel dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah. Ternyata kita hidup di dunia ini tak lebih dari sekedar bahtera atau perahu yang sedang berlayar di lautan. Kadang menemui cuaca yang cerah, air laut yang tenang, kadang juga digoyang sama dahsyatnya gelombang, galaknya badai dan lapang. Parahnya lagi keadaan cuaca dan gelombang datangnya tidak bisa diperkirakan. Para subscriber soal difabel, ia datang secara tiba-tiba. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para subscriber soal difabel, itulah yang namanya hidup. Hidup tidak bisa ditentukan semua kita. Nasib tidak pernah bisa diprediksi secara tepat semua kita. Tugas kita adalah berusaha dan berupaya untuk bisa dapat cuaca cerah, keadaan air laut yang
dengan angin yang selalu berpihak. Walau kadang kita sudah berusaha dan berupaya keras atas keberhasilan difabel, jawaban yang didapat seringnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul tidak teman-teman soal difabel dimanapun Anda berada? Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ketika orang bilang hidup itu laksana upil. Kalau kagak tahu akan nempel atau berakhir di mana, kadang di sana bisa dulu di baju, kadang di jok motor atau bahkan dibakar tetangga batas. Soal difabel, maaf secara mengelabun jauh. Nasib para subscriber soal difabel yang dirahmati Allah, Bapak Ibu semua yang sedang menonton soal difabel, nasib hidup tidak ada yang tahu. Sekarang sehat, bisa saja besok sakit. Pagi baik-baik saja, tahu-tahu siangnya sudah almarhum, meninggal sesudah mati. Hari ini punya uang bisa makan, bisa membeli anak jajan. Ternyata besoknya dililit hutang. Lagi-lagi itulah nasib kehidupan yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Subscriber soal difabel. Maka dari itu kadang nasib tidak sejalannya dengan asumsi. Tahu asumsi para subscriber teman-teman soal difabel sekalian? Belum tahu. Nah, betul asumsi itu anggapan bagi anak persis dengan yang ada dalam cerita tokoh sufi namanya Nasruddin adalah Fulan. Ceritanya begini. Suatu ketika Nasruddin adalah Fulan tadi ditanya oleh seorang pedagang, apa artinya nasib wahai mullah itu sebutan orang Arab kepada orang yang dianggap wali karena dekatnya dengan Allah. Nasruddin pun menjawab, nasib itu tidak jauh berbeda dengan asumsi. Mendengar jawaban Nasruddin, si pedagang pun bingung. Bagaimana bisa begini? Kamu kan sering menganggap kalau segalanya itu akan berjalan baik. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau kamu punya asumsi kalau hal-hal tertentu akan jadi buruk, tetapi nyatanya malah tidak terjadi. Nah, itu nasib baik namanya. Kamu punya asumsi bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi. Kemudian kamu kehilangan intuisi atas
apa yang akan terjadi, dan akhirnya berasumsi bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika kamu terperangkap di dalamnya, maka kamu namakan itu nasib. Bahasa Faber, suatu fabel yang dimuliakan Allah, yang saya banggakan. Di sini yang ada yang tahu kapan akan mati. Saya yakin tidak ada satupun yang tahu, karena mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari kematian, meski sedetik atau bahkan request sama Allah supaya matinya begini atau begitu. Itu mustahil, sebagaimana firman Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Itulah para subscriber suatu Faber dan Bapak Ibu yang telah menyimak channel suatu Faber. Penuh misteri, penuh teka-teki. Kadang kita sudah berusaha hati-hati, misalnya berjalan di trotoar agar tidak ketabrak sama mobil atau motor, tapi tahunnya tetap saja tabrak atau mungkin terpeleset. Sebagai muslim yang beriman, kita mesti ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berusaha, berupaya dan berdoa supaya aman ketika kita kerjakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Disuruh sholat ya kita sholat, disuruh sedekah ya kita sedekah. Subscriber sholat Faber dimanapun berada. Dilarang untuk berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Ya, kita coba jaga lisan kita. Intinya itu kita beribadah dan menyembah, patuh dan taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para subscriber suatu Faber, ingat, Allah pernah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para subscriber yang dirahmati Allah SWT,
dimanapun kalian berada. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa menjadi ada manfaatnya yang berguna. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala yang akhirnya mendapat rahmatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikianlah kalau suatu kabar, dan jangan lupa selalu subscribe channel Suatu Kabar. Semoga ada pesan-pesan dan kisah-kisah yang menarik di setiap channel Suatu Kabar yang kita cintai ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya.